Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin menghitung berapa sih jumlah passive income harian yang aku terima dari investasiku di Bibit teman. Jadi di video pada kali ini nanti aku bakal tunjukin gimana perhitungannya, terus juga gimana masukin ke rumusnya. Dan aku di sini udah siapin tabel spreadsheet di mana kita bisa tinggal kustomisasi dan kita bakal coba hitung ya kan, berapa sih hasil investasiku atau passive income yang aku peroleh secara harian dari total investasiku semua di Bibit. Nah, kalau misalnya kamu lihat saat ini aku memiliki porto sebanyak 391.751.982 rupiah. Kemudian sejauh ini aku udah memperoleh imbal hasil sebanyak 1,24% ya teman. Dan ini senilai dengan keuntungan 4.611.989. Nah, nanti di video ini aku bakal top up lagi supaya angkanya mencapai 400 juta ya teman. Nah, kalau misal kamu lihat di sini aku udah sediain saldo Bank Jago sebanyak 9 juta. Nanti kita bakal coba top up ya kan. Nah, pertama-tama kita bakal coba dulu menghitung portofolio kita. Kalau misalnya aku ke bagian portofolio di sini, nah di sini aku memiliki dua portofolio di mana yang satunya ini aku hanya iseng coba buat, tapi portofolio utamaku adalah investor habit. Di mana di sini ada 5 produk ya kan. Tapi satu produk yang aku miliki ini hanya obligasi negara, jadi mungkin aku bakal exclude yang satu ini ya kan. Ya udah, kita sekarang bakal listin aja. Di sini aku udah siapin tabel ya kan, di mana tabel ini kita bisa tinggal masukin berapa total dana investasi kita, nanti bakal dihitungin berapa alokasinya secara otomatis, kemudian kita tinggal masukin angka return tahunan yang bisa kita expect dari investasi tersebut, nanti dia bakal hitungin returnnya di sini ya kan. Kemudian kita di sini bakal tinggal cek berapa return per hari yang bisa kita dapat dari hasil investasi kita. Yaudah, di sini seperti biasa aku langsung masukin aja semua portofolio yang aku miliki. Sukor Investable Fund, Dana Mas Stabil, Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, kemudian di sini juga ada reksadana pasar uangku yaitu Manulife dan Akad Syariah. Nah, ini guys enggak ya men, di sini aku udah masukin 0. Ini nanti aku bakal kasih contoh aja. Oke, kita bakal coba masukin semua angkanya. Yang pertama Manulife dan Akad Syariah 33531. Kemudian aku di sini masukin Sukor Investable Fundku di mana aku memiliki porto sebanyak 173.142.828. Kemudian di sini aku bakal masukin Dana Mas Stabil yaitu 25 juta sekian, 25.342.101. Berikutnya di sini aku tinggal masukin Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Di sini Syariah Sukuk Fund aku punya 177.639.486 rupiah ya kan. Nah, di sini aku bakal tambah lagi posisiku di Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Aku juga bakal tunjukin gimana melakukan pembeliannya ya kan. Kita tinggal pencet ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, kita pencet top up di sini. Kemudian aku tinggal masukin 9 juta total uang yang pengen aku masukin. Kenapa aku masukinnya cuma 9 juta? Ini tujuannya untuk menghindari yang namanya biaya materai ya kan. Karena kalau kita top up lebih dari 10 juta, yang ada kita kena potongan 10.000 karena biaya materai. Ya udah, kita tinggal pencet saya menyetujui di sini, bayar sekarang. Kemudian aku bakal bayar menggunakan Bank Jago ya. Di sini tadi aku udah siapin ya kan. Nah, kamu tinggal pencet bayar sekarang, kemudian di sini kamu masukin password, kemudian kamu tekan lanjut di sini ya kan. Pembayaran berhasil. Kalau misalnya kita pencet selesai di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, total alokasiku udah menjadi sekian. 400.718.000. Dan di sini ada Sukor Invest Syariah Sukuk Fund yang belum masuk. Nah, kalau misal kamu lihat di sini, kenapa angkanya masih 376 juta? Karena ada reksadana yang belum masuk ya, men. Kalau misal kita scroll ke bagian bawah, nih kamu bisa lihat ada pembelian kita yang masih sedang diproses, Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Jadi mungkin kita bakal masukin di sini lagi ya, men, di bawah lagi. Dimana di sini adalah pembelian yang belum masuk, 23594 035. Nah, kalau misalnya kita udah masukin alokasi dana seperti ini, berikutnya kita tinggal masukin berapa return tahunan yang bisa kita expect dari investasi ini ya kan. Karena ini adalah reksadana yang pertumbuhannya stabil, jadi kita cenderung bisa memprediksi returnnya itu kira-kira berapa. Contohnya ini, Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, mungkin sekitar 6.36. Kita tinggal masukin angkanya di sini. Begitu juga dengan ini. Kemudian kita masukin Manulife dan Akad Syariah, kita bisa expect return sebanyak 1.84%. Kemudian di Dana Mas Stabil, mungkin itu bisa memberikan return sekitar 5.46%. Dan terakhir kita tinggal masukin yang Sukor Investable Fund, itu bisa memberikan return hingga 6.01 ya kan. Tapi ini kira-kira aja, angkanya nggak selalu seperti ini. Dan yang 1 jutanya lagi, ini karena aku masukinnya ke Sukuk Retail SR016, aku lupa returnnya sekitar berapa, tapi mungkin kita bakal masukin, mungkin kita tambahin ke Dana Mas Stabil aja ya kan, karena returnnya mirip-mirip di sini. Ya udah, di sini kita tinggal masukin tambahin
tambahin 1 jutanya. Nah, dengan kita hitung seperti ini, nih kamu bisa lihat alokasi portoku adalah 43% ada di Sukor Investable Fund, 44% ada di Sukor Investasi Syariah Sukuk Fund, 7% ada di dana mas stabil. Kemudian di sini Manulife Dana Kas Syariah hanya karena uang kecil, di sini ini cuma karena aku klaim cashback ya kan. Makanya di sini alokasi portonya di bawah 1%. Kemudian Sukor Investasi Syariah Sukuk Fund lagi, basically ini masih sama yang tadi, cuma karena ini belum masuk, makanya aku masukin ke perhitungan yang terpisah. Nah, di sini kalau misal kita total alokasi portofolionya udah di angka 100% dengan total dana investasi sebanyak 400.751.981 rupiah. Nah, di sini udah sama ya kan, cuma beda 1 rupiah nggak apa-apa. Kemudian di sini dia udah hitungin secara otomatis berapa return yang bisa kita dapatkan dalam setahun ya kan. Dimana kalau aku taruh di Sukor Investable Fund sebanyak 173 juta, aku bakal mendapatkan return sekitar 10.400.000 rupiah. Di dana mas stabil aku bakal dapat return sekitar 1,4 juta, di Sukor Investasi Syariah Sukuk Fund aku bakal dapat return sekitar 11.200.000 sekian. Dan basically ini yang sama, cuma ini masih belum masuk ya kan. Yaudah, kita tinggal lihat rumusnya di sini. Nih, kalau bisa lihat modal awal yang 400.751.000, kemudian end periodnya ada di angka 425.395.213. Ini artinya apa? Ini artinya kalau misalnya portoku aku diemin selama 1 tahun ke depan, maka di end period uangku akan menjadi segini ya kan. Jadi tanpa aku top up lagi, kalau aku diemin aja 1 tahun ke depan, returnnya bakal menjadi segini. Ini kamu bisa lihat return per tahunnya ada di angka 6.15% ya kan. Dimana dalam rupiah itu 24.643.232 sama seperti yang ini. Kemudian di sini kamu bisa lihat return per bulan yang aku dapatkan dari investasi itu di angka 2.053.603 rupiah. Dan kalau misalnya kita udah dapat untuk rumus return per harinya, kita tinggal lihat return per tahun dibagi dengan 365. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, J5 dibagi 365. Kalau yang return per bulan ini J5 dibagi dengan 12. Maka dari itu di sini kamu bisa lihat return per hari yang aku dapatkan itu ada di angka 67.516 rupiah. Nah, jadi kalau misalnya aku diemin portoku seperti ini aja, aku udah nggak top up lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aku akan mendapatkan return per hari sebanyak 67.516 rupiah, atau return per bulan sebanyak 2.053.603 rupiah, atau return per tahun sebanyak 24.643.232. Tapi ada disclaimer-nya ya kan? Disclaimer-nya apa? Disclaimer-nya adalah returnnya ini nggak pasti bulat segini. Nanti pasti angkanya bakal sedikit berbeda karena seperti yang kamu ketahui, pasti return tiap tahun dari berbagai reksadana ini pasti ada naik sedikit ya kan. Walaupun kenaikan atau penurunannya nggak bakal signifikan banget. Paling kalau naik cuma naik beda 0, berapa persen ya kan. Jadi angka yang di sini nggak bisa dijadikan patokan ya kan. Karena kalau misalnya kita investasi di reksadana itu sistemnya berbeda. Kalau misalnya di P2P lending mungkin angkanya bisa fix. Nah, di sini aku sempat masukin, di sini ada easy guess. Kenapa aku masukin di sini juga? Ini karena kalau misalnya kamu pengen menghitung return seperti ini, kamu juga bisa menghitung return dari P2P lending. Karena rata-rata P2P lending itu memberikan return yang sifatnya fixed income ya kan. Makanya di sini kalau misalnya kamu pengen masukin easy cash, bisa juga. Katakan di sini kamu masukin 200 juta. Nah, ini bisa juga nanti porto kamu akan menjadi 600 juta sekian, di mana return per tahun kamu bakal naik ya kan. Karena seperti yang kamu ketahui, return per tahun easy cash bisa lebih tinggi. Katakan di sini kamu dapat return 21% untuk easy cash. Nih kamu bisa lihat nanti return per tahun kamu ada di angka 11%, sehingga passive income per bulan kamu bisa menjadi sekitar 5.553.603 rupiah. Kemudian return per harinya bisa menjadi 182.584. Nah, jadi seperti itu ya kan. Kalau misalnya kamu pengen masukin investasi kamu yang lain di sheet ini juga bisa ya kan. Ini udah bakal ngitungin secara otomatis berapa alokasi portofolio kamu, berapa returnnya, berapa return per tahun, return per bulan, dan juga return per hari. Oh ya, aku juga perlu disclaimer bahwa return di reksadana itu sifatnya nggak fix ya kan. Karena seperti yang kamu ketahui, bahkan reksadana itu kalau misalnya Sabtu Minggu itu nggak buka, sehingga NAV-nya bahkan nggak berubah di hari Sabtu Minggu. Nanti perubahan di hari Sabtu sama Minggu itu bakal diakumulasikannya di pada hari Senin ya kan, dan Seninnya Senin malam. Nah, itu juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, yaitu Kak Anugrah Pramoko. Bang, hadir. Mau nanya, kalau Sabtu Minggu itu reksadana obligasi kita nambah nggak ya? Terima kasih Bang. Nah, di sini juga udah dibantu jawab dari Kak Mirda Sultan. Aku berterima kasih banget buat teman-teman semua yang bantu jawab. Ini sangat membantu buat teman-teman semua yang baru datang dan baru pengen belajar investasi. Thanks banget buat Kak Mirda Sultan. Yang Sabtu Minggu itu dihitung, kemudian diakumulasikan dan hasilnya diumumin pada Senin malam. Makanya kalau cek return pada hari Senin
Senin malam atau Selasa pagi, presentasinya cenderung lebih tinggi. Nah, ini benar banget ya. Jadi karena bursa itu tutup pada Sabtu Minggu, atau misalnya hari libur, atau hari kapital apapun itu, jadi akumulasi atau penambahan yang terjadi di hari libur itu akan diakumulasikan di hari berikutnya. Dan biasa transaksinya itu masuk sekitar sore, kan? Sekitar jam, kalau nggak salah, sore jam 6 sampai jam 10 atau jam 11, aku lupa. Jadi kalau misalnya kamu pengen cek, kamu ceknya setiap malam ya, kan? Setiap hari kerja malam. Katakan dalam case ini kalau misalnya kamu nanya Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Minggu nanti nggak bakal ada perubahan di NAV atau di portofolio kamu. Yang bakal terjadi adalah nanti transaksinya diakumulasiin, terus nanti Senin malam kamu cek, itu baru ada pertambahan yang hari Sabtu Minggu juga diakumulasikan. Makanya kalau misalnya hari Senin, biasa pertambahannya bisa sedikit lebih banyak dari hari-hari biasanya ya, kan? Nah, semoga ini bisa menjawab ya buat Kak Anugrah Pramoko, dan terima kasih banget buat Kak Mirda Sultan dan membantu jawab. Nah, jadi gitu ya, men, cara untuk menghitung berapa return per hari yang bisa kita dapat. Nah, dari sini kamu bisa lihat, daripada uang kita gunakan untuk hal-hal yang hanya membawa kebahagiaan sesaat, sebaiknya uang kita investasikan supaya bisa memberikan passive income untuk kita, ya, men. Akan jauh lebih baik kita nggak ngapa-ngapain, kita bisa mendapatkan passive income seperti ini. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Kalau misalnya kamu ada request, kamu boleh tulis kolom komentar, nanti aku bakal bahas di video-video berikutnya, teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.